Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Islamic Education Channel. Pada video pembelajaran kali ini merupakan video kedua dari mazhab dan aliran pemikiran Islam. Topiknya metodologi ijtihad mazhab fikih Sunni. Bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang tadi disebutkan di pengantar, di video kedua ini kita akan membahas tentang metodologi ijtihad dari mazhab-mazhab fikih Sunni. Oke, kita mulai. Di video pertama saya sudah menjelaskan tentang pengantar umum tentang mazhab-mazhab fikih baik yang beraliran Sunni maupun beraliran Syiah. Nah, nanti di video ketiga saya akan menjelaskan tentang metodologi ijtihad dari mazhab fikih beraliran Syiah. Sementara di video kedua ini saya hanya akan menjelaskan tentang mazhab fikih dari aliran Sunni gitu ya, dari 4 mazhab ini. Nah, yang pertama untuk mazhab Hanafi, ketika ada satu persoalan yang perlu diijtihadi atau persoalan itu belum ditemukan hukumnya pada periode sebelumnya, pada masa Rasulullah, maka yang pertama dilakukan oleh mazhab ini itu adalah mencarinya dalam Al-Quran. Apakah ada atau tidak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang persoalan tersebut secara jelas? Kalau tidak ada, maka langkah berikutnya adalah melihat di As-Sunnah. Dan yang mereka gunakan, yang mazhab ini gunakan, selalu mengambil hadis yang mutawatir atau masyhur. Jarang mereka mengambil hadis ahad. Kalaupun ada hadis ahad yang menjelaskan tentang persoalan itu, sehingga mazhab ini bisa memegang hukum persoalan itu dengan hadis ahad itu, syaratnya kalau rawinya itu sikoh, yaitu rawinya itu adil dan dobit. Adil berkaitan dengan kekuatan hafalan, sikoh berkaitan dengan kemampuan sang rawi untuk menjaga perilaku, gitu ya. Itu sunnah yang kedua. Jadi setelah kalau di Al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan secara jelas, maka diambil as-sunnah. Sunnahnya sekali lagi ya, mazhab ini lebih mengutamakan lebih hanya menggunakan sunnah yang hadis yang mutawatir atau masyhur yang dikenal banyak. Jarang menggunakan hadis ahad. Kalaupun hadis ahad harus diriwayatkan secara ahad ketika ketika rawinya itu rawi yang sikoh. Nah, yang ketiga, kalau di sunnah pun tidak menemukan, maka langkah berikutnya adalah fatwa sahabat, gitu ya. Atau lebih dikenal dengan asar, gitu ya, dengan asar. Kalaupun fatwa sahabat terkait persoalan itu tidak ada, maka langkah berikutnya itu menetapkan hukum perkara dari yang baru tersebut itu dengan metodologi kias. Nah, Abu Hanifah ini seperti yang tadi disebutkan, mazhab Hanafi terkenal dengan istilah ahlur ra'yi. Nah, terkait dengan kias, apa itu kias? Anda bisa lihatnya dilihat di video saya tentang ijtihad. Tapi saya jelaskan secara umum di sini. Kias secara bahasa artinya analogi. Menganalogikan sesuatu, maksudnya sesuatu yang baru pada sesuatu yang lama. Atau dalam bahasa Arab itu disebut nama arti bahasanya itu menggabungkan atau menyamakan. Jadi maksud dari kias itu adalah menetapkan satu hukum atau perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihubungi sama. Ya, itu kias. Misalkan hukum meminum minuman keras, misalkan ya, yang jelas nasnya itu kan homer, yang jelas itu. Dan homer diharamkan, salah satunya itu adalah bahayanya itu karena memabukkan atau karena merusak akal gitu ya. Jadi menutup
membuat kita jadi tidak bisa berpikir tidak bisa menggunakan akal kita karena kita dalam kondisi tidak sadar. Nah, ada hal yang sama misalkan sekarang narkoba, minuman ada jenisnya vodka misalkan yang memiliki efek yang sama yaitu memabukkan dan menghilangkan kesadaran. Nah, itu dihukumi sama karena bahayanya sama dengan khamr, yaitu kias. Nah, kalau setelah dengan cara metode kias pun tidak bisa dilakukan, maka langkah berikutnya yang dilakukan oleh mazhab ini adalah istihsan. Gitu. Apa itu istihsan? Dan istihsan ini metode yang secara khusus dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah. Apa itu istihsan? Istihsan itu adalah kecenderungan seorang mujtahid pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik itu dari yang sudah ada. Karena tapi ada syaratnya, itu karena kondisi atau keadaan darurat atau adat istiadat. Jadi sekali lagi istihan itu atau dalam bahasa lain itu penangguhan hukum yang dilakukan oleh seorang mujtahid dari hukum yang sudah jelas. Misalkan ketika prosedur kias sudah dilakukan, hukumnya itu misalkan tidak boleh. Tapi karena alasan tertentu, misalkan karena darurat, ada istiadat, makanya berdasarkan prosedur istihsan, karena lewat pemikiran yang cukup mendalam, akhirnya seorang mujtahid menyimpulkan, oh ternyata hukum yang jelas tadi perlu ditangguhkan karena ada alasan yang sifatnya darurat atau adat istiadat. Contoh, misalkan apa contohnya ya? Oh ya ini, misalkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maksudnya yang belum dewasa balik. Misalkan anak SD kelas 6 kan belum balik tuh, mereka jajan di kantin. Nah, kalau berdasarkan kias atau hukum yang sudah jelas gitu ya, lewat para ulama, gitu, dia mengatakan hukum fikih yang jelas itu mengatakan bahwa jual beli semacam itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena salah satu rukun dari jual belinya atau syarat dari jual beli tidak terpenuhi, yaitu terkait orang yang bertransaksi itu, yaitu belum balik. Gitu. Tapi kan hal itu terjadi khusus untuk mungkin di belahan dunia yang lain, tapi di Indonesia itu terjadi setiap SD kan ada kantinnya. Kalau itu dihukumi tidak sah, Anda bayangkan berarti semua yang dilakukan oleh yang punya kantin di situ tuh tidak sah gitu ya jual belinya. Nah, menurut mazhab Hanafi itu sah dengan istihsan. Nah, itu namanya istihsan bil urfi karena sudah menjadi kebiasaan, diketahui orang diketahui masyarakat secara umum, dan memang terjadi di semua di berbagai tempat di Indonesia, di sekolah dasar gitu. Tapi sekali lagi syaratnya selama adat istiadat itu tidak bertentangan dengan aturan agama secara umum. Nah, itu metodologi ijtihad, tahapan-tahapan ijtihad yang dilakukan oleh mazhab Hanafi gitu ya. Jadi mulai dari Al-Qur'an, kalau tidak ada di Al-Qur'an baru As-Sunnah, kalau tidak ada di As-Sunnah baru fatwa sahabat, lalu qiyas dan istihsan. Lalu selanjutnya untuk mazhab Maliki, urutannya hampir sama, gitu. Tapi nanti ada beberapa perbedaan. Oh ya, satu lagi untuk Hanafi, satu lagi ya. Kalau tidak ada istihsan ya, karena tadi ya salah satu contohnya ada istihsan bil urf, itu ketika sesuatu sudah terjadi, hal tersebut merupakan kebiasaan masyarakat setempat dan tidak bertentangan dengan agama, itu bisa dijadikan sandaran hukum. Makanya tadi ada istihsan bil urfi. Nah, untuk mazhab Maliki itu urutannya tidak jauh berbeda gitu ya. Mulai dari Al-Qur'an, Sunnah, lalu nanti ada perbedaan di urutan yang ini gitu ya. Nah, terkait Sunnah perbedaannya itu, kalau tadi mazhab Hanafi lebih mengutamakan hadis yang masyhur selalu gitu ya. Hadis itu kalau rawinya sikoh. Tapi untuk mazhab Maliki yang penting
itu hadis Rasul. Itu bukan yang penting ya. Artinya hadis Rasulullah yang dipandang yang sah, kecuali yang doif gitu ya. Jadi paling tidak derajatnya itu hasan gitu ya kalau di hadis. Lalu yang ketiga, kalau Imam Abu Hanifah urutan ketiga itu adalah fatwa sahabat atau asar. Nah, kalau Imam Maliki karena memang dia tadi saya sebutkan kan hampir tidak pernah kuliah Madinah, makanya yang ketiga itu setelah Al-Quran dan As-Sunnah yang dipegang untuk menghukumi satu persoalan baru itu adalah kesepakatan ahli Madinah. Gitu ya. Jadi kesepakatan ulama-ulama Madinah atau ahlul Madinah terkait satu persoalan. Kadang-kadang terkait hadis pun, kalau hadis itu tidak digunakan oleh ulama-ulama di Madinah, hadis itu pun tidak akan digunakan oleh mazhab ini. Jadi lebih mengutamakan yang ini. Lalu yang keempat, bicara tentang kias, sama gitu tadi ya. Jadi kalau tidak ditemukan kesepakatan terkait hal itu di ulama ahli Madinah, maka mazhab ini selanjutnya adalah melakukan prosedur kias. Kalau prosedur kias pun sudah dilakukan, gitu ya, tapi masih dalam kondisi tertentu ternyata hukumnya masih belum jelas misalkan ya, maka dilakukan istislah. Metode istislah itu masolih mursalah. Jadi ditimbang lebih banyak mana manfaat dan madaratnya. Jadi sesuatu yang menarik manfaat itu dibolehkan. Selama manfaatnya lebih banyak daripada madarat. Jadi ukurannya adalah kemaslahatan. Atau metode ini istislah. Itu untuk mazhab Maliki. Jadi secara umum tidak jauh ya. Hanya berbeda di urutan ketiga dan urutan kelima. Lalu selanjutnya untuk mazhab Syafi'i. Nah untuk mazhab Syafi'i urutannya apa saja? Untuk yang pertama sama semuanya. Jadi untuk urutan pertama, dasar-dasar yang dilakukan oleh mazhab Syafi'i dalam melakukan proses istinbat hukum adalah yang pertama Al-Quran. Tafsir secara lahiriah gitu ya. Selama kuncinya patokannya selama tidak ada yang menegaskan bahwa yang dimaksud bukan arti lahiriahnya. Jadi makanya dalam misalkan yang membatalkan wudu laki-laki perempuan yang bersentuhan tangan, bersentuhan kulit, lamastum. Jadi lebih memaknai secara lahiriah. Sementara Imam Hanafi itu mazhab Hanafi itu Al-Quran termasuk pemaknaan secara majazi. Makanya berbeda pendapat dalam hal itu. Ya, walaupun urutannya sama, tapi ketika cara memaknainya berbeda, misalkan Imam Syafi'i lebih cenderung menafsirkan secara lahiriah, yang di lamastum itu adalah bersentuhan gitu ya. Laki-laki perempuan menempel kulitnya tanpa ada penghalang. Sementara Imam Abu Hanifah kan dalam ayat itu lamastum di situ adalah melakukan hubungan suami istri, makna majazi gitu. Itu kata Imam Hanafi. Sementara Imam Syafi'i dalam konteks Al-Quran ini sekali lagi tafsir secara lahiriah selama tidak ada yang menegaskan bahwa yang dimaksud bukan arti lahiriahnya. Ya. Nah, jadi Imam Syafi'i itu dalam menafsirkan Al-Quran, pertama itu dia selalu mencari alasan dalam Al-Quran itu sendiri dalam menetapkan hukum Islam. Lalu yang kedua, masih sama, ketika tidak ditemukan rujukan dalam Al-Quran, maka Imam Syafi'i menggunakannya dalam As-Sunnah. Bahkan Imam Syafi'i itu dikenal oleh para ulama pada masanya itu sebagai Nasirus Sunnah, penolong atau pembela sunnah Nabi. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal memuji Imam Syafi'i terkait hal tersebut. Nah, kalau di sunnah pun tidak ditemukan, gitu ya, maka langkah selanjutnya Imam Syafi'i itu berpegang kepada ijma atau kesepakatan para sahabat utamanya yang tidak terdapat perbedaan pendapat dalam satu masalah. Jadi ijma para sahabat Nabi dan ijma yang diterima mazhab ini adalah ijma para sahabat, bukan kesepakatan seluruh mujtahid.
pada masa tertentu tetap satu hukum gitu. Jadi ijma para sahabat maksud di sini ya. Jadi kalau ini kan fatwa sahabat berarti bisa individu. Tapi kalau ijma yang dimaksud oleh Imam Syafi'i ini adalah kesepakatan para sahabat. Jadi bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu, tidak. Dan itu nggak mungkin terjadi. Gitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah ijma sahabat. Misalkan pada masa Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan yang azan 2 kali pada sholat Jumat, itu kan ijma sahabat pada masa Utsman bin Affan. Atau sholat tarawih yang berjamaahkan, itu ijma sahabat pada masa Umar bin Khattab. Itu yang ketiga. Dan itu dasar yang utama yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Di samping yang keempat itu adalah qiyas. Nah, mazhab Hanafi ini, maksud saya mazhab Syafi'i, dia lebih mengutamakan qiyas dan meninggalkan tidak setuju dengan istihsan atau istislah yang dikembangkan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Jadi kalau istihsan dan istislah itu bertentangan dengan qiyas, nah mazhab Syafi'i itu dia cukup cukup dengan qiyas gitu. Nah, sementara kalau dengan qiyas tidak bisa dilakukan, nah, ada satu lagi yang dilakukan oleh mazhab Syafi'i itu adalah istishab. Atau apa itu istishab? Istishab itu memberlakukan hukum sebelum datang hukum yang sudah ada sebelum ada keterangan yang menggantikan hukum tersebut. Gitu. Misalkan begini, contohnya ya, Anda itu sekarang itu jam 12 azan zuhur, sudah azan, Anda mau sholat. Nah, tapi ngantri itu, Anda kehilangan kalau wudunya lama kan jadi ketinggalan sholat berjamaah misalkan. Nah, waktu subuh kan Anda sudah wudu kan? Sudah wudu. Nah, hukum bahwa Anda punya wudu karena waktu sholat subuh Anda berwudu itu masih tetap berlaku. Sampai detik itu. Sampai ditemukan bukti bahwa Anda itu wudunya sudah batal. Sehingga sebetulnya tidak perlu wudu lagi. Gitu, karena Anda sudah wudu pada waktu sholat subuh. Nah, itu istishab. Jadi, memberlakukan hukum lama sebelum datang kejelasan atau yang membatalkan hukum lama tersebut. Itu istishab. Itu yang dilakukan oleh mazhab Syafi'i gitu ya. Sementara yang keempat itu adalah mazhab Hambali. Urutannya seperti apa? Sama gitu ya. Yang pertama itu Al-Qur'an, yang kedua adalah sunnah. Cuma terkait sunnah itu yang digunakan oleh Imam Hambali karena memang dia ahli sunnah, itu sunnah yang paling tidak itu derajatnya harus marfu gitu ya. Jadi sampai pada sahabat gitu ya. Lalu yang ketiga ini sama dengan mazhab Hanafi, yaitu fatwa sahabat. Kenapa? Karena pendapat sahabat itu lebih dekat, alasannya gitu ya, dibandingkan yang lain. Karena fatwa sahabat itu lebih dekat daripada ulama yang lain. Kenapa? Karena mereka yang hidup bersama Rasulullah, pasti mereka tahu informasinya dari yang lebih dekat dengan mereka, yang paling tahu tentang Al-Quran, mereka yang paling tahu tentang hadis gitu ya. Jadi kalau ada pertentangan antara fatwa sahabat dengan fatwa ulama yang lain, nah mazhab ini lebih mengutamakan fatwa sahabat. Gitu ya. Nah, kalaupun tidak ada, baru setelah itu hadis mursal. Jadi mursal sahabi. Jadi sampai ke tabi'in gitu ya, sampai ke tabi'in. Jadi yang sahabatnya hilang Anda cek di video saya tentang hadis gitu ya. Hadis mursal itu. Tapi sekali lagi syaratnya harus diriwayatkan oleh rawi yang siko. Nah, baru kalau di hadis mursal pun tidak ada, baru menempuh jalur qiyas gitu ya. Oke, dan yang terakhir ini yang khusus dikembangkan oleh oleh mazhab Hambali, yaitu Sadud Darai. Kalau tadi kan istihsan itu dikembangkan oleh mazhab Hanafi,
gitu. Istislah itu dikembangkan oleh mazhab Maliki, qiyas diperluas oleh mazhab Syafi'i. Nah, sementara mazhab Hambali itu mengembangkan metode ijtihad sendiri, yaitu Saddu Darawi. Apa itu? Melakukan tindakan preventif terhadap hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi kalau sesuatu yang baru itu mengarah kepada sesuatu yang negatif, itu hukumnya tidak boleh. Itu Saddu. Jadi melakukan tindakan preventif pada hal yang sifatnya negatif. Nah, itu urutan metodologi ijtihad yang dikembangkan oleh mazhab fikih aliran Sunni. Demikian penjelasan tentang metodologi ijtihad yang dipegang oleh mazhab fikih aliran Sunni, baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i ataupun Hambali. Sementara untuk mazhab aliran Syiah, Ja'fari, Ismaili, Jaidiyah, saya akan jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton. Tonton video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.